dari keraguan kebangkitan menuju Paskah yang mengubah hidup. Mustahil, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Siapa yang mau percaya? Mungkin kira-kira demikianlah yang terlintas dalam pikiran orang-orang di Yerusalem pada pagi Paskah pertama, ketika mereka mendengar berita yang menghebohkan bahwa seorang yang telah mati dikuburkan bangkit dari antara orang mati. Mereka pasti bertanya, bagaimana mungkin seorang bangkit dari kematian? Bahkan kita lihat para murid pun tidak langsung percaya. Tadi Injil mengatakan mereka belum mengerti isi kitab suci bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan bukanlah sesuatu yang langsung dimengerti pada awal. Kebangkitan bukanlah sesuatu yang langsung diterima sebagai isi dari iman. Bahkan hingga saat ini, kebangkitan itu adalah misteri. Namun perlahan-lahan mulai diimani, mulai disadari, walaupun sering tidak sepenuhnya. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, kita bisa melihat perjalanan batin para murid dari situasi kesedihan menuju sebuah sukacita Paskah, dari ketakutan karena mereka ditinggalkan oleh gurunya menuju sebuah keberanian, dari keraguan-raguan menuju iman. Saya bayangkan ini persis seperti perjalanan para katekumen kita. Tadi malam 26 orang dibaptis menjadi Katolik dari macam-macam latar belakang keyakinan. Dan nanti di hadapan kita ada 4. Ini ada 3. Satu lagi mungkin di luar, ya. Ada 4 orang yang akan diterima secara resmi dalam persekutuan gereja. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menderita menjadi Katolik. Beda dengan kita yang dilahirkan, ya, tak pernah belajar menjadi katekumen. Selama 1 tahun mereka harus bergumul dengan perjalanan hidupnya. Selama 1 tahun mereka mengalami tantangan bahkan dari orang-orang yang membesarkan mereka, dari orang-orang yang mencintai mereka, dari orang tua dan dari keluarganya. Tidak gampang. Tetapi mereka bertekun, mereka setia, hingga mereka dibaptis. Tadi pagi saya mendengar kesaksian dari Bapak Sekretaris DPPH yang ketika seorang lansia dibaptis, lalu dia merasa terharu luar biasa. Saya bisa bayangkan seperti apa perasaannya setelah bergumul sekian lama, lalu akhirnya bisa menjadi seorang Katolik sepenuhnya. Hal yang sama dalam memahami kebangkitan. Ada proses, ada kebingungan, ada pergulatan, ada pergumulan. Tetapi saudara-saudari terkasih, justru disitulah makna Paskah menjadi lebih nyata dalam kehidupan kita. Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Ya, ingat, tidak ada kebangkitan tanpa salib. Tidak ada terang tanpa melewati kegelapan. Demikian pula dalam hidup kita. Tidak jarang bahwa kita menginginkan sebuah perubahan yang instan, ya, kesembuhan yang cepat, jawaban yang segera, kepastian tanpa proses, ya. Bahkan kadang-kadang kita tidak malu untuk mendesak, bahkan memaksa Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita inginkan.
Syukur-syukur kita tidak mengancam. Kalau tidak Tuhan, saya murtad katanya. Ya. Kita sering menginginkan sesuatu tanpa sebuah proses. Namun perayaan Paskah hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kebangkitan selalu melalui sebuah jalan panjang. Ada luka yang harus dihadapi, ada kehilangan yang harus diterima, ada diri lama yang harus mati lebih dahulu. Tidak ada jalan pintas menuju kehidupan baru. Saya berharap bahwa kita tidak menjadi pesimis. Ya, kenapa? Karena ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah kebangkitan itu sesuatu yang nyata. Kubur kosong itu sesuatu yang nyata. Tertulis di dalam kitab suci. Dan saksi matanya adalah orang-orang yang telah berjuang mengikuti Yesus. Dalam Injil pagi ini kita mendengar bagaimana para wanita dan para murid yang dihebohkan dengan peristiwa kebangkitan itu. Kita percaya bahwa kita akan sampai ke sana cepat atau lambat jika kita setia berjalan bersama dengan Tuhan. Paskah ini juga mengundang kita untuk bertanya, bagaimana kita menjalani pekan suci yang telah lewat? Kalau Anda belum menjalani dengan baik, tak mungkin besok kita masuk Prapaskah lagi. Tetapi mungkin kita perlu memikirkan bagaimana kita menjalani pekan suci, masa-masa pertobatan. Sebab pengalaman Paskah sangat ditentukan oleh perjalanan kita sebelumnya. Jika hari ini kita tidak merasakan pembaharuan dalam diri kita, mungkin kita belum sungguh memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Mungkin kita belum benar-benar berdoa. Mungkin kita belum benar-benar berefleksi. Mungkin kita belum berani untuk bertobat. Namun demikian, rahmat Tuhan selalu tersedia, tetapi harus membuka hati untuk menerimanya. Ada satu pengingat yang penting, yakni jangan pernah menunda pertobatan dan jangan menunda untuk mengasihani. Kita tidak pernah tahu apakah kita atau orang-orang yang kita kasihi masih akan ada pada pekan suci berikutnya atau pada masa Paskah yang akan datang. Kita sadar bahwa hidup ini rapuh, karena itu setiap kesempatan untuk berubah dan mengasihi adalah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Jika hatimu tergerak oleh belas kasihan, lakukan saja. Tuhan sedang membimbingmu. Ketika kamu merasa terbeban dan kamu merasa perlu mengaku dosa, akui saja. Ketika hatimu tergelitik melihat kelakuan temanmu yang jahil dan kamu ingin mengampuni dia, ampunilah. Jangan tunda. Kita juga diingatkan oleh kesaksian nyata dari orang-orang yang mengalami kebangkitan dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang merasa dibaharui oleh roh. Ini bisa Bapak Ibu tanya kepada kelompok KOR ini. Mereka biasa atau berpengalaman dalam hal mengikuti kebangunan rohani. Mendengar kesaksian bagaimana hidup seseorang yang mengalami kebangkitan setelah dijamah dan disentuh oleh kuasa Allah. Ada yang beralih dari kehidupan lama menuju panggilan baru, yang beralih dari ambisi pribadi menuju pelayanan yang tulus, yang berasal dari kekosongan menuju hidup yang penuh makna. Semua itu terjadi karena rahmat Tuhan yang bekerja di dalam hati yang mau terbuka. Kebangkitan bukan hanya peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kebangkitan adalah pengalaman yang bisa terjadi saat ini, hari ini di dalam kehidupan kita, bahkan di tempat ini. Kita salah kalau berkata
kami hanya mengenangkan kebangkitan Tuhan, tidak. Tetapi kita merayakan dan ikut ambil bagian di dalam Paskah Tuhan, di dalam kebangkitannya. Di tengah situasi dunia yang sering penuh kebingungan, di tengah-tengah perpecahan, perang, ketidakpastian, baik dalam masyarakat maupun dalam komunitas rohani kita, Paskah akan memberikan harapan kepada kita untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Bahkan pada pagi Paskah pertama pun, situasi tidak langsung menjadi jelas dan damai. Namun justru dari kekacauan itu, Tuhan memulai sesuatu yang baru. Seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus, kesatuan dalam hal-hal pokok, kebebasan dalam hal-hal yang meragukan, kasih dalam segala hal, dan di atas semuanya, jangan pernah kehilangan pengharapan. Akhirnya, saudara-saudari terkasih, mari kita ingat bahwa Paskah bukan sekedar perayaan satu hari atau satu akhir pekan. Paskah adalah cara hidup. Setiap hari kita dipanggil untuk bangkit. Bangkit dari dosa, bangkit dari keputusasaan, bangkit dari luka masa lalu, dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Amin. Mantap. Karena itu, selamat Hari Raya Paskah. Semoga kita semua mengalami kebangkitan sejati, hati yang diperbaharui, iman yang diteguhkan, dan kasih yang dihidupi. Karena pada akhirnya, Paskah bukan hanya tentang Kristus yang bangkit. Paskah adalah tentang kita yang diangkat menuju hidup yang baru bersama Kristus. Amin.